Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah ayat 137, halaman 21. Kita bahas tajwidnya dulu. Fa'in idhar khalqi, nun mati ketemu dengan hamzah, disebutnya idhar khalqi. Jadi dibacanya jelas di tenggorokan. Mantobi alif, manu mantobi waw, bimit lima mad wajib muttasil, maaf majaiz munfasil. Karena antara ma dengan amantum itu terpisah itu. Amantum ihfa akrab itu nun mati ketemu dengan ta, dibaca samar tapi sepintas saja. Akrab itu qorib, dekat itu identik dengan sebentar, sepintas. Jadi dibacanya nggak usah ditahan dua ketukan, nggak usah amantum, nggak usah begitu. Amantum bihi mad silah wasirah, huruf ha didahului huruf hidup, baknya kan di kasroh hidup, jadi hi-nya dibaca panjang dua ketukan. Faqadih, nah, asalnya itu dalnya itu sukun tuh Pak, asalnya itu faqad. Qad itu kan harfu taukid itu. Nah cuman dikarenakan setelah dalnya itu sukun, maka untuk memudahkan membacanya itu salah satunya atau yang pertama diaktifkan, dalnya di kasroh itu, jadi dihidupkan. Karena kalau nggak dihidupkan susah. Faqad ihtadau, nah kalau gitu kan susah. Faqadih tadau itu mad lain, waw mati didahului fathah. Itu kalau seandainya berhenti di situ Pak, walaupun bagusnya itu bersambung, kan ada waqaf sili itu. Waqaf sili itu boleh berhenti tapi bagusnya bersambung. Nah kalau seandainya berhenti, faqadih tadau wa ing ihfa hakiki, atau ihfa ab'ad, nun mati ketemu dengan ta secara terpisah. Yang tadi pun sama, yang amantum itu nun mati ketemu ta, cuman yang tadi dalam satu kata, yang ini terpisah. Tawallau madlain,
jadi agak dibaca panjang walaupun tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf atau tidak sepanjang mad tabi'i. Fa inna gunna mendengung karena nun bertasdid. Nama mad tabi'i alif hum ifa idhar sapawi mimati ketemu fa, jadi betul-betul dibaca jelas, mimnya dibaca jelas di bibir. Hum fi matbiya shikok kolkolah kubro, disebut kolkolah kubro karena jatuhnya pada waqaf itu. Kalau bukan pada waqaf kolkolah sugro itu. Fasayak fi matbi'iyya kahumullah tabhim, lafaz Allah didahului oleh doma walaupun sebetulnya asalnya mimnya itu sukun itu kan. Hum itu domir, itu domir untuk orang ketiga banyak. Huwa huma hum, nah asalnya itu begitu, hum. Nah cuman karena kan setelah mimnya huruf mati maka harus diaktifkan salah satunya, diaktifkan dengan domah tuh, jadi humullah. Kalau hum Allah kan susah bacanya, humullah. Nah, itu ada waqaf jaiz tuh, jim kecil di atas tuh. Itu boleh berhenti, boleh bersambung. Wahwas alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Sami mantabiyya ul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Idhar qamariyah itu kebalikan dari alif lam samsiyah. Alim mad alif disukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat ini merupakan sebuah pernyataan ataupun sebuah ini ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalam ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah khususnya dan kepada kita semua. Pertama Allah memerintahkan untuk mengatakan secara tegas. Jadi kita diperintahkan secara tegas untuk menyatakan bahwa diri kita ini seorang muslim, untuk menyatakan bahwa diri kita ini seorang muslim. Yang tentu hal ini kan bukan sebuah perkara yang mudah, Pak. Bahkan boleh jadi di kemudian hari, generasi kita di tempat umum mengatakan diri seorang muslim itu malu itu, Pak. Boleh jadi begitu. Seperti halnya banyak anak-anak hari ini, anak perempuan gitu, memakai kerudung itu malu. Boleh jadi begitu, Pak. Jadi kalau hari ini masih banyak lah orang yang dengan percaya diri mengaku seorang muslim, itu boleh jadi suatu hari itu malu ketika ditanya apa agamamu, Islam. Itu boleh jadi malu itu. Nah makanya perintah dari Allah untuk mengikrarkan diri seorang muslim itu sebuah perintah yang berat untuk masa tertentu atau untuk kalangan tertentu atau di tempat tertentu. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa kita ini beriman kepada Allah
dan beriman kepada kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah, khususnya Al-Quran, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk mendakwahkannya, Pak. Diperintahkan untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab suci, khususnya Al-Quran. Nah, maka di ayat 137 ini Allah mengatakan begini, maka jika amanu, mereka beriman. Nah, ini fa-nya itu fa sababiyah, Pak. Fa sababiyah itu fa yang menunjukkan sebab akibat. Disebabkan kamu telah mengajak mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, kemudian mereka itu merespon dengan baiklah, dengan positif, yaitu dengan cara beriman, Pak. Jadi fa'in amanu, maka jika mereka itu beriman, dengan misli, semisal, amantum itu gabungan dari kata amana plus antum gitu, digabung jadi amantum. Bimisli, dengan seperti apa amantum kalian imani, bihi, dengannya. Nah, maksudnya hi-nya itu domir itu, Pak. Domirnya itu kata ganti untuk Al-Quran, bihi bil Quran. Jadi kalau kita sudah mengajak mereka lalu mereka itu beriman seperti imannya kita, Pak, di mana kita itu mengimani Allah, mengimani Al-Quran, maka Allah menyatakan faqad, maka sungguh-sungguh ihtadau, mereka itu sudah mendapatkan hidayah, mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi syaratnya orang Yahudi, orang Nasrani dinyatakan mendapatkan hidayah itu ketika mereka itu mengimani Allah, mengimani kitab suci Al-Quran, yang otomatis kalau mengimani Al-Quran mengimani Nabi Muhammad itu, Pak. Otomatis mengimani Nabi Muhammad. Nah, maka mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang setelah mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, nah, wa in, dan jika, in itu harfus syarat itu, Pak. In itu harfus syarat, huruf yang menunjukkan syarat itu. Tadi sama in, nah. Jadi syaratnya disebut dapat hidayah itu harus beriman, nah itu. Makanya disebut harfus syarat in itu. Wa in, dan jika tawallau, mereka berpaling, mereka tidak mengimani Allah, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Rasulullah, fa innama, nah sama fa-nya Pak sababiyah, maka sungguh hanyalah gitu, Pak. Fa, maka inna, sesungguhnya, ma, tiada lain, tiada bukan gitu. Itu kalau mau dirinci satu huruf begitu. Fa innama, maka sesungguhnya, tiada lain, tiada bukan, hum, mereka itu, fi, berada di dalam syikok, permusuhan yang nyata gitu. Permusuhan yang nyata atau perselisihan yang sangat nyata. Dari mana kita bisa mengatakan permusuhan yang nyata? Itu huruf qafnya ada dua itu, Pak. Huruf qafnya ada dua.
Ini kalau kita mengkaji tafsir menggunakan ini Pak, menggunakan pendekatan ini, pendekatan ilmu qiraah. Di Al-Quran itu ada kata sikok itu yang kopnya 1, ada yang kopnya 2. Wa may yusaqi, surat apa tuh? Wa may yusaqillah wa rasulah, kopnya 1. Artinya kop yang satunya nggak ada tapi diganti dengan tasdid Pak. Wa may yusaqi, ada yang tahu tuh surat apa? Saya lupa lagi surat apa. Ada wa may yusaqiki, ada wa may yusaqikillah, ada yang wa may yusaqillah. Artinya sama Pak, karena kata dasarnya sebetulnya sama. Cuman itu dikaji oleh para ahli ilmu qiraah. Sekalipun secara umum antara sakun dengan sakoko itu artinya sama, tapi memiliki sasaran makna yang berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau kopnya 1 Pak, diganti dengan tasdid saku, wa may yusaqi, nah itu permusuhan, tapi permusuhannya sembunyi-sembunyi Pak. Maka kopnya disembunyikan 1. Itu menurut para ahli ilmu qiraah begitu. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka dalam keadaan lemah, tidak mampu memusuhi Rasulullah secara terang-terangan. Tapi ketika kopnya itu dinampakkan dua-duanya, sakoko atau sikok atau yusakiki, itu cukup banyak di Al-Quran itu. Itu menunjukkan permusuhannya itu terang-terangan. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itu menganggap bahwa diri mereka kuat dan menganggap remeh Rasulullah dan umat Islam, sehingga permusuhannya itu terang-terangan. Itu di setiap zaman ada begitu Pak. Jadi kalau dulu barangkali banyak orang yang membenci Islam itu sembunyi-sembunyi, tapi kan hari ini banyak orang yang membenci Islam itu terang-terangan. Nah kalau terang-terangan itu kopnya 2 itu Pak. Tapi kalau sembunyi-sembunyi itu kopnya 1. Nah, nanti silahkan dicarilah, ada wa may yusaqi. Nah, itu. Jadi maka sesungguhnya mereka itu sungguh berada dalam permusuhan yang nyata. Jadi sudah ini lagi ya, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, sudah tidak malu-malu lagi. Nah maka di sini para ulama banyak yang menafsirkan hal itu menunjukkan sebuah isyarat pentingnya gitu pada saat tersebut untuk menghadapi mereka pun secara terang-terangan gitu. Jadi karena mereka memusuhi Islamnya sudah terang-terangan, maka pada saat itu diperintahkan untuk menghadapinya pun terang-terangan. Nah disitulah Pak Islam itu. Jadi kalau mereka itu masih katakanlah ada dalam batas-batas yang bisa ditolerir, tidak perlu juga dihabisi gitu. Tapi kalau mereka sudah melampaui batas dalam memusuhi Islam, dalam memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, nah perlu juga ada perlawanan yang sifatnya terang-terangan. Fasayakfikahum, ini berapa kata nih? Fa, kemudian sin, kemudian kafa itu. Kafa itu kifayah itu Pak. Fardu kifayah itu kan cukup diwakili lah begitu. Ka itu kamu kan, hum mereka itu digabung gitu Pak, digabung. Fasayakfikahum, fa maka sa nanti yakfi,
Dia Allah akan mencukupi kamu hum untuk menghadapi mereka itu. Jadi fasayakfikahumullah, maka nanti Allah akan memberikan kecukupan kepada kamu untuk menghadapi mereka, memberikan kemampuan kepadamu untuk menghadapi mereka, atau Allah akan menjadikan dirinya sebagai wakil untuk kamu dalam menghadapi mereka. Makanya kalau di Al-Quran terjemah biasanya diterjemahkan itu, maka nanti Allah akan menolong kamu gitu. Maka nanti Allah akan melindungi kamu dalam menghadapi mereka. Itu terjemahan makna sebetulnya itu Pak, terjemahan makna untuk memudahkan orang dalam memahami. Tapi kalau mau dirinci ya seperti tadi yang saya katakan, maka nanti Allah akan memberikan kecukupan kepadamu untuk menghadapi mereka atau untuk mengalahkan mereka. Jadi Allahnya itu sebagai subjek, fasayakfikahumullah. Wa huwa, wa dan huwa, dia itu atau Allah itu, huwanya itu kata ganti untuk Allah. Wa huwa wallahu gitu. Wawunya waw ibtida itu Pak. Waw ibtida itu waw yang menunjukkan permulaan pembicaraan. Katakan ada tanda berhenti di situ. Wa huwa dan dia Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, zat yang maha mengetahui. Dan ini merupakan sebuah isyarat bahwa bolehnya bertawasul atau pentingnya kita bertawasul ketika menghadapi masalah, ketika berdakwah itu Pak. Kita bertawasul mohon pertolongan kepada Allah menggunakan asma dan sifatnya Allah. Salah satunya adalah as-sami'ul alim. Jadi kalau Bapak berdakwah untuk menasihati orang, lalu menghadapi kesulitan atau ingin orang yang didakwahi itu mengikuti kebenaran yang kita sampaikan, bisa kita berdoanya itu ya Sami, ya Alim, wahai zat yang maha mendengar, jadikanlah mereka orang-orang yang mau mendengarkan dan mau mengetahui apa yang saya sampaikan gitu Pak. Tuh, makanya ada As-Sami Al-Alim. Dan itu penting Pak, penting. Saya kalau mau berkhutbah gitu, khutbah Jumat, itu ketika sedang adzan itu biasanya saya berdoa begitu, agar ilmu yang saya sampaikan itu bisa didengar dan bisa diserap itu. Penting sekali itu, penting. Jadi mewakili lah, seorang penceramah itu harus mewakili para jemaah memohonkan atau berdoa kepada Allah agar ilmunya itu bisa didengar dan diserap itu. Sebuah rahasia keberhasilan dakwah itu di situ salah satunya Pak. Ayat 138 nih. Sibghatullah, sibghah Allah. Apa sibghah itu? Celupan itu kan. Ada yang mengartikan sibghah itu celupan. Ada yang mengartikan sibghah itu stempel. Sibghatullah, stempel Allah atau celupan Allah. Nah, itu yang dimaksud sibghatullah di sini adalah Islam, Pak. Jadi ini merupakan kata kinayah gitu ya. Allah mengidentikan Islam itu dengan celupan atau dengan stempel, Pak. Nah, kenapa kok diidentikan dengan celupan? Itu kan biasanya Pak, kalau orang itu
mewarnai kain, Pak. Tukang celup mewarnai kain. Itu kan kain itu dicelup, Pak, dicelup. Dimasukkan gitu ya ke air yang sudah diwarnai. Dan biasanya itu kan warnanya itu dicampur dengan air yang mendidih, Pak. Biar warnanya itu merata. Lalu setelah merata kan kain dicelupkan itu. Sehingga dengan dicelupkan itu pori-pori kainnya pun terwarnai, Pak. Bukan hanya luarnya tapi sampai pori-porinya pun terwarnai oleh warna celupan itu. Nah, itu mengisyaratkan begini, Pak, bahwa kita pun sebagai seorang muslim ya, itu harus mencelupkan diri kita kepada dinullah, kepada Islam ini gitu. Sampai betul-betul seluruh jiwa raga kita itu diwarnai oleh Islam. Atau sampai betul-betul jiwa raga kita ini memiliki stempel seorang muslim gitu. Stempel seorang muslim. Atau sampai diri kita ini, jiwa raga kita ini memiliki fitrah, fitrah seorang muslim. Ada yang menafsirkan sibghah itu fitrah itu. Nah, bagaimana fitrah seorang muslim atau orang yang mendapatkan stempel seorang muslim itu? Atau bagaimana karakter orang yang dicelup dengan celupan Islam itu? Secara sederhana kan tempo hari pernah saya sampaikan baru satu poin, Pak ya. Kepribadian syahadatain itu kan ada kepribadian muslim itu artinya kepribadian 5 rukun Islam, Pak ya. 1 kepribadian syahadatain, 2 kepribadian musolli, 3 kepribadian muzaki, 4 kepribadian saim, yang kelima kepribadian haji. Nah, waktu itu saya sampaikan bahwa kepribadian syahadatain itu cirinya 1, dia itu berpikir bebas. Artinya dia berpikirnya itu hanya mau diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengendalikan dirinya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berpikir pasti, Pak. Karena orang akan masuk Islam itu harus berdasarkan ilmu yang pasti, bukan karena dugaan atau bukan karena mengikuti kebanyakan orang. Yang ketiga, kepribadian syahadatain itu kan yaitu orang itu yakin. Dia memiliki kepribadian yang yakin. Karena dari ilmu itu akan melahirkan keyakinan. Yang keempat, kepribadian yang qabul ya. Menerima nasihat-nasihat, menerima siraman rohani, menerima apapun dan dari siapapun kebenaran yang disampaikan. Kemudian yang kesabaran. Yang kelima yaitu tunduk patuh. Kemudian kepribadian syahadatain yang keenam adalah jujur, Pak. Yang ketujuh ikhlas. Yang kedelapan mahabbah, cinta itu. Nah, dengan dicelup oleh kepribadian syahadatain saja, Pak. Seandainya nih kita dicelup dengan kepribadian syahadatain, itu sudah memiliki ini ciri-ciri seorang muslim, Pak. Baru dengan syahadatain. Itu belum dicelup dengan kepribadian musolli, muzaki, saim dan haji. Nah, artinya bahwa sibghah Allah itu, Pak, orang yang dicelup dengan agama Allah itu nanti akan kelihatan bagaimana dia hidup berumah tangga, bagaimana dia menjalin hubungan dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, dengan tetangga.
Bagaimana dia menjalin hubungan dengan jamaah di masjid, bagaimana dia menjalin hubungan dengan teman sekantor, itu akan tersibgoh dengan sibgoh Islam itu, akan tercelup dengan celupan Islam itu. Bagaimana dia mengelola ekonomi, bagaimana dia berpolitik. Nah kan banyak orang yang mengaku Islam tapi dalam berpolitik belum tersibgoh dengan sibgoh Islam itu, ya. Bisa ya. Jadi kalau ya betul. Jadi kata sibghatullah itu, kita itu diperintahkan untuk masuk Islam itu secara kafah itu. Orang yang sudah memasuki Islam secara kafah berarti sudah tersibgoh dengan sibgoh Allah, telah tercelup dengan celupan agama Allah, telah terstempel dengan stempel Allah. Itulah fitrah Islam itu Pak. Fitrah Islam itu seperti itu. Nah itu di sibghatullah, celupan Allah. Nah ini kata sibghatullah disimpan di awal Pak, disimpan di awal itu untuk menarik perhatian sekaligus menumbuhkan daya ingat akan pentingnya celupan Allah itu, akan pentingnya stempel Allah yang namanya Islam itu. Wa man ahsanu, wa dan man siapakah ahsanu yang lebih baik minallahi daripada Allah sibgoh celupannya. Nah ini kalimat ini merupakan kalimat nafyun ini Pak. Kalimat nafyun itu kalimat yang menunjukkan peniadaan. Maka dipahami begini, waman ahsanu minallahi sibgoh, tidak ada celupan yang lebih baik dari celupan Allah itu. Tidak ada stempel yang lebih baik daripada stempel Allah. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah itu Pak. Tidak ada fitrah yang lebih baik daripada fitrah yang Allah berikan. Makanya sering dipahami fitrah itu kan Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, atau tidak ada yang lebih baik dari orang yang memasuki Islam secara kafah gitu. Berarti ini pengertian fitrah di sini tuh bukan seperti yang kebanyakan orang bilang putih bersih, nah, gitu ya tadi ya. Bermakna Islam. Ya. Orang yang memaknai Islam itu putih bersih itu biasanya kan mengadopsi pemikiran filsafat. Kan dalam filsafat itu digambarkan filsafatnya siapa itu, saya lupa lagi. Dalam filsafat itu dikatakan bahwa manusia itu adalah putih bersih. Ya sebetulnya kalau salah sih tidak, cuman belum lengkap lah gitu. Karena kan putih belum tentu menyeluruh, hanya satu bagian saja. Atau itu semisal dengan perkataan ini, dengan perkataan Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali kan mengibaratkan bayi yang lahir itu bagaikan kayu yang belum terukir. Nah itu bagaikan kayu yang belum terukir. Hampir mirip dengan perkataan filsafat tadi. Cuman ya tadi kalau diartikan sebatas putih bersih itu belum mencakup semuanya, baru hanya beberapa bagian saja. Nah, jadi kalimat yang ini nih, waman ahsanu minallahi sibgoh, dan siapakah yang lebih baik dari sibgohnya Allah, itu maknanya tidak ada yang lebih baik dari stempelnya Allah.
Tidak ada yang lebih baik melebihi setempelnya Allah. Tidak ada yang lebih baik melebihi celupannya Allah. Tidak ada yang lebih baik melebihi dari fitrah yang Allah berikan. Tidak ada yang lebih baik dari agama yang Allah turunkan. Nah, itu Pak. Dan ini juga merupakan sebuah isyarat Pak, bahwa dalam berislam itu kita mesti apa ya istilahnya, mengejawantahkan itu nilai-nilai Islam itu perlu diwujudkan Pak. Ya sedikit demi sedikit saja, makanya kita setiap hari disuruh meminta hidayah itu, ihdinas siratal mustaqim itu Pak. Karena sibghah Allah itu sangat luas itu. Kita diperintahkan untuk memperbaiki ucapan kita, memperbaiki pikiran kita, atau mengislamkan, mencari nafkah kita, mengislamkan, menghargai keluarga kita. Nah, itu harus terus diperbaiki itu. Wa nahnu, dan kami ini nih. Siapa nahnu di sini? Itu Pak, Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Kan tadi kita katakan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu di ayat yang 135 tuh Pak, di pertengahan ayat. Qul bal millata Ibrahim hanifa, itu kan sedang bicara itu. Wa nahnu, dan kami ini lahu, hanya kepada Allah. Hu-nya itu kata ganti untuk Allah Pak, maksudnya lillah. Kenapa di situ dibubuhi kata hanya? Ketika harful milki Pak, harful milki itu huruf yang menunjukkan kepemilikan. Lillah itu kan milik Allah. Nah itu ketika disimpan di awal itu menunjukkan pembatasan Pak. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan iyyakanya disimpan di awal. Padahal kalau menurut susunan bahasa itu di akhir. Karena sebagai objek Pak, sebagai kata yang dituju. Nah, tapi ini kan disimpan di awal, itu menunjukkan pembatasan. Jadi hanya kepada Dia atau hanya kepadanya lah abidun, kami menghambakan diri, kami memperbudak diri, kami beribadah, kami menyembah. Nah di sini oleh para ulama dibedah nih, kenapa kok abidun bukan ya'budun? Kenapa abidun bukan ya'budun atau na'budun? Ini kan isim Pak, isim bukan fi'il. Ini merupakan kata benda, bukan kata kerja. Kalau kata benda tidak terikat waktu Pak, bebas dari waktu. Dulu, sekarang, masa akan datang, itu bisa mencakup kalau kata benda. Tapi kalau kata kerja terikat waktu, ya. Hah? Ya, paling tidak itu menggunakan perasaan Pak. Jadi bukan kana budu. Kalau gini, yang betul itu bukan kana budu. Ka dengan nak budunya itu terpisah itu. Iya ka nak budu. Jadi iya ka baru nak budu. Saya sering mendengar orang itu membaca kana budu. Iya kana budu. Yang salah itu. Iya kana budu, salah itu. Jadi ka dengan nak budunya jadi nyambung, padahal terpisah itu. Harusnya iya ka nak budu. Paling tidak di perasaan Pak, di perasaan itu terpisah gitu. Paling tidak lah. Jadi hanya kepadamu iya ka.
hanya kepadamu na'budu kami beribadah. Nah itu kan harus dilihat secara tulisannya, harus dilihat. Jadi na'budu dengan iyakanya itu terpisah. Nah sekali lagi nih, ini kata abidun itu menggunakan isim, dan ini bukan tanpa bukan tanpa makna, memiliki makna yang dalam ini Pak. Seperti dalam surat ini Pak, coba dilihat nih, Al-Kafirun Pak yang gampil besok. Surat An-Nusukroman Tibalik ini. Halaman sabaraha Al-Kafirun. Halaman berapa Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Mana ya? Ada Pak? 600? Iya. Oh iya. Halaman 603. Itu kan di ayat yang kedua Pak. La a'budu. Aku tidak akan menyembah. Aku tidak akan beribadah. Itu kata kerja Pak. Tapi di ayat yang keempat, wala ana abidun. Nah, abidun bukan a'budu. Sepintas seperti sama itu, sepintas. Tapi sebetulnya beda. Kalau a'budu karena kata kerja itu menunjukkan waktu. Terikat waktu lah. Artinya aku tidak sedang dan tidak akan menyembah gitu. Apa yang kalian sembah, maka nanti akan timbul tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu dahulunya pernah menyembah yang disembah oleh orang-orang musyrik. Itu akan muncul tuduhan seperti itu Pak, kalau hanya menggunakan kata kerja la a'budu. Tapi kalau sudah menggunakan kata benda, ayat yang keempat, wala ana abidun. Itu abidun itu kata benda. Itu tidak terikat waktu. Maka itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu baik dulu, sekarang ataupun sampai hari yang akan datang tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah. Jadi Nabi Muhammad enggak pernah musyrik, enggak pernah sesat, enggak pernah mengikuti apa yang mereka lakukan dari dulu sampai akhir hayatnya. Itu Pak. Jadi ini tadi sudah menjelaskan jadi kalau abid itu menjadi kata kerja, Kata kerja itu. Sedangkan abid itu menjadi kata benda ya. Iya. Jadi penyembah. Jadi kalau a'budu menyembah gitu. Kalau abidun penyembah. Seorang yang menyembah Allah tidak menutup kemungkinan akan menyembah yang lainnya. Tapi seorang yang penyembah Allah tidak mungkin menyembah yang lain, karena dia penyembah gitu. Penyembah. Jadi isim fa'il itu Pak, isim fa'il. Subjek. Nah, tadi kan di ayat yang tadi pun begitu, isim fa'il, wa nahnu lahu abidun. Dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah menjadi penyembah. Kalaupun di Al-Quran terjemah apa terjemahannya tuh? Ayat yang tadi. Coba terjemahkan gimana? Enggak, yang ujungnya aja. Yang wa nahnu lahu abidun itu terjemahannya gimana? Yang tadi Al-Baqarah. Iya, gimana terjemahannya? Dan wanahu dan kami lahu hanya kepadanya abidun, menghambahkan diri. Di yang aslinya gimana Pak? Di Al-Quran terjemah bagaimana itu? Dan kepadanya. Nah itu kan masih menggunakan kata kerja itu Pak.
dan kepadanya kami menyembah gitu. Ya, itu kan susunan bahasa Indonesia Pak ya. Sebetulnya itu teh yang pasnya itu dan kami ini penyembah Allah gitu Pak. Dan kami ini penyembah Allah. Cuman rata-rata di Al-Quran terjemah itu menggunakan kata kerja, dan kami ini menyembah kepadanya, atau dan kepadanya kami ini menyembah gitu. Dan kami ini penyembah Allah gitu. Karena nanti konotasinya beda antara menyembah dengan penyembah itu cukup lama atau cukup banyak penjelasan dari para ulama, dari para mufassir mengenai betapa ini ya, jauh perbedaan antara abidun dengan a'budu itu, dengan kata kerja, antara kata benda dengan kata kerja itu. Dan itu kenapa di ujungnya itu menggunakan isim fa'il Pak, wa nahnu lahu abidun, itu kan sebelumnya dicelup dulu Pak. Jadi orang mendapatkan predikat sebagai penyembah Allah kalau mereka itu sudah terstempel dengan stempel Allah gitu. Kalau mereka itu sudah tercelup dengan celupan Allah, atau tadi kalau mereka itu sudah udkhulu fisilmi kafah itu Pak, sudah masuk agama Allah secara menyeluruh, barulah itu yang disebut dengan penghamba Allah gitu, atau pengabdi Allah. Kan gini ayah istilahnya pengabdi setan, kan kayak bagaimana tuh contohnya pengabdi setan? Ini pengabdi Allah itu seperti apa itu? Pokoknya dalam hal ekonomi dia pengabdi Allah, dalam hal pendidikan pengabdi Allah, dalam hal pergaulan pengabdi Allah. Nah itu pengabdi Allah itu buah dari sibghatullah itu, dari celupan Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.